Nah, apa sih yang membuat cinta itu lalu mengalami penurunan mutu. Cinta itu mengalami penurunan mutu, penurunan kadarnya, mengalami degradasi. Nah, kemudian yang pertama barangkali begini, ketika kita melihat realita, ya setelah menikah kita melihat realita pasangan kita, lalu kita begini, kok begini ya? Dulu aku pikir begini. Perkataan itu tidak sekali dua kali saya dengar. Dulu aku pikir begini, dulu pada waktu pacaran sabarnya luar biasa, sekarang tiap hari aku dibentak. Nah, kecewa dengan kenyataan yang ada, lalu tidak bisa menerima, ya tidak bisa menerima keadaan pasangan dengan tulus ketika mereka melihat realita yang berbeda dari yang mereka bayangkan dan berbeda dari yang dijanjikan pasangan kita. Lalu apalagi konflik yang berkesinambungan. Nah, kalau pembangunan berkesinambungan itu bagus, ya toh? Pembangunan berkesinambungan itu bagus. Tapi kalau konflik berkesinambungan, sambung menyambung menjadi satu, menjadi panjang sekali, nah itu masalah, saudaraku. Itu juga membuat kita capek. Ya, membuat kita capek ketika konflik itu terus-menerus. Karena itulah salah satu yang kita sering kali bahas dalam harmoni keluarga adalah ayo kita hadapi konflik, kita selesaikan. Dan kalau bisa lamanya konflik dan tingkat sering tidaknya konflik itu harusnya makin lama makin tidak sering. Kemudian apa? Pasangan itu tidak berubah seperti yang kita harapkan. Kita menuntut. Ya, kita menuntut pasangan kita. Pasangan kita tidak berubah seperti yang kita inginkan. Nah, seringkali saya katakan begini, jangan menuntut pasangan berubah. Yang benar adalah sesuaikan diri. Kita yang saya yang harus berubah terlebih dahulu. Sesuaikan diri dengan pasangan kita. Kita melihat pasangan kita, kita terima apa adanya. Oh, pasanganku senangnya begini. Nah, kitalah yang harus menyesuaikan diri. Sayalah yang harus menyesuaikan diri. Kalau pasangan itu kita tuntut, lalu pasangan kita menuntut kita, saling menuntut. Saling menuntut, masing-masing mencari pengacara, mencari pembela, makin runyam. Tapi kalau kita ini semangatnya adalah saling menyesuaikan, saling memenuhi kebutuhan, lama-lama itu akan klop, lama-lama akan sinkron. Ya, konflik akan makin jarang terjadi. Andai kata terjadi konflik, itu akan makin cepat selesai dan tidak sampai meledak. Karena masing-masing begitu ada konflik, aduh ini ada ketidaksesuaian, ini ada ketidakcocokan. Lalu buru-buru setiap orang itu mencoba menyesuaikan diri dan tidak menuntut. Kemudian apalagi? Acap kali juga orang menjadi kehilangan kepercayaan kepada pasangannya. Ya, dulu pada waktu pacaran pagi siang malam, pagi siang malam. Sekarang pagi berangkat kerja. Ya, sore atau hampir malam baru pulang. Mulai mikir yang tidak-tidak. Ini istriku, suamiku ketemu siapa saja. Mulai jangan sebagainya. Lalu mulai curiga. Ya, ketika orang sudah mulai curiga, itu raut mukanya berbeda, pertanyaannya berbeda. Kamu ketemu siapa semuanya? Apa yang kamu lakukan? Mana WA-mu semuanya dan sebagainya. Nah, tidak ada orang yang suka dicurigai. Ketika seseorang dicurigai, dia akan balas mencurigai. Nah, kamu di rumah ngapain? Kamu main sama siapa? Kamu tadi bersama. Nah, lalu tidak ada kepercayaan. Ya, kemudian apa lagi? Keegoisan. Menang sendiri. Berkali-kali saya katakan, minggu lalu ya, win-win solution ya, 2 minggu yang lalu, bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu bukan tidak boleh menang sendiri. Yang ada adalah menang-menang bersama. Menang-menang bersama, bahagia-bahagia bersama. Tidak boleh ada win-lose solution. Tidak boleh ada menang-kalah. Ya, karena kalau kita menang berarti yang satunya kalah. Nah, kemenangan kita berpotensi menyakitkan orang yang kalah. Nah, dalam rumah tangga yang seringkali terjebak menang kalah itu adalah suami istri.
Kalau suami ngotot, istri ngotot, ingin memenangkan setiap percakapan, setiap perdebatan, setiap persoalan, ya jadi yang ada di pikirannya bagaimana supaya aku memenangkan akan persoalan ini, memenangkan perbantahan ini. Nah, kalau ada yang menang, berarti harus ada yang kalah. Dan seperti yang saya katakan, tidak ada orang yang senang kalah dan dibuat kalah-kalahan. Ya, itu tidak ada orang yang senang. Nah, karena itulah kita tidak boleh menang sendiri. Kemudian apa lagi? Ya, menang sendiri berarti selalu menyalahkan akan pasangan. Rutinitas itu juga seringkali membuat menjadi bosan. Ya, rutinitas acap kali menjadi bosan. Ya, kemudian waktu bersama yang sangat minim. Nah, waktu bersama itu begini, sama-sama duduk di kursi sebelahan, tapi masing-masing itu asik dengan handphonenya sendiri. Nah, itu bukan waktu bersama, itu namanya main HP bersama. Itu bukan kebersamaan. Meskipun duduknya berdekatan, tapi tidak ada interaksi. Tidak ada ngobrol, tidak ada hubungan yang dibangun. Duduk bersama, Bu Indah pegang HP, saya pegang HP, saya guyonan dengan grup WA saya, Bu Indah nonton grup WA-nya dia, saya nonton IG, dia nonton FB, saya nonton FB, dia nonton IG, wolak-walik begitu. Nah, itu bersama-sama duduk sambil pegang HP, tapi tidak menjalin kebersamaan. Ya. Nah, karena itulah orang mengatakan kita butuh family time, ya. Kita butuh berlibur. Oke, itu merupakan salah satu contoh yang baik.